Luncur ke TKP. Siap, 86. Satreskrim Polresta Toraja kembali mengungkap pelaku sindikat penipuan yang berkedok pengurus pegawai negeri sipil atau PNS pada Rabu malam tanggal 3 April tahun 2023 yang diketahui bersembunyi di rumah kontrakannya di daerah Dara, Kelurahan Tagari, Kecamatan Talunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan korban di SPKT Mapolresta Toraja pada bulan September tahun 2022 lalu, bahwa korban bersama rekannya telah diiming-imingi akan diurus masuk menjadi anggota PNS di beberapa instansi pemerintah dengan membayar sejumlah uang sebesar 300 juta, namun sampai saat ini belum juga ada hasil, sehingga korban melaporkannya ke Mapolres Toraja. Saat diwawancarai, Kapolres Toraja AKBP Malpa Malakopo melalui Kasat Reskrim AKPS Ahmad mengatakan, benar semalam kita amankan seorang perempuan ya dengan inisial YS, umur 52 tahun, pekerjaan PNS di salah satu kantor di Pemkab Toraja Utara. Jadi pelaku ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, kemudian alat bukti surat, yang bersangkutan juga sudah 2 kali kita panggil, tidak mengindahkan panggilan sehingga kita lakukan upaya paksa membawa ya. Dari hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan ini mengiming-iming ya, mendatangi 4 orang ya korban dengan menjanjikan menguruskan untuk menjadi pegawai, dan salah satu korbannya juga dijanji penggantian. Setelah kita tanya, adakah memang penggantian terkait masalah pegawai? Dalam setahu saya sesuai dengan ketentuan tidak ada, sehingga murni bahwa yang bersangkutan ini melakukan penipuan, sehingga cukup bukti sehingga kita melakukan menetapkan dia selaku tersangka dalam kasus penipuan terkait masalah penerimaan PNS, dan pada tahun 2021 juga tidak ada pengangkatan PNS. Berapa orang tuh yang? Kalau dari laporan ini, berdasarkan laporan yang kita tindak lanjuti, ada 4 orang korbannya, masing-masing diminta untuk menyetor kepada pelaku ini senilai 75 juta berdasarkan bukti-bukti. Nah, sementara kita lakukan pendalaman motifnya, niatnya itu apakah karena motif ingin memperkaya diri atau motif ekonomi atau motif lain. Kita sementara dalami apakah dia ada kerjasama dia dengan orang lain. Kalau boleh tahu kira-kira berapa orang yang terlibat dalam? Kalau untuk saat ini masih dia, karena untuk membuktikan juga ke orang lain perlu kita pendalaman apakah ada orang lain yang terlibat. Namun setelah kita periksa saksi-saksi korban maupun saksi yang lain, ternyata dia bertemu dengan korban, sehingga untuk keterkaitan dengan orang lain itu tidak ada. Apakah dia menjual instansi lain untuk bahwa dia ada kenalan, itu masih kita dalami, dan bagaimana keterkaitannya masih kita dalami juga, apakah memang ada hubungannya dengan salah satu instansi yang dia sebut di pusat. Namun itu tidak dapat dia buktikan secara fakta, hanya menyebut. Tapi kita tanya apakah ada bukti-bukti saudara berhubungan dengan pusat, tidak ada, sehingga untuk hal ini hanya dia yang kita tetapkan selaku tersangka. Nah, kira-kira untuk pasal yang untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 378 atau 372 KUHP. Ancaman hukumannya itu 4 tahun penjara. Siap. Sementara, Kapolres Toraja AKBP Malpa Malakopo menghimbau kepada masyarakat khususnya warga Kabupaten Toraja, kiranya lebih cerdas, tidak mudah percaya dengan calo, serta bijak dalam menanggapi berita di media sosial untuk lebih aman. Jika ada hal-hal seperti ini, baiknya berkoordinasi dengan bidangnya, atau menghubungi aparat kepolisian, atau segera hubungi Babin Kamtibmas, serta mendatangi polsek terdekat, dan bisa juga menghubungi layanan call center 110, layanan bebas pulsa.
Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.